Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Juru Bicara, masih berbincang bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Pak Usman Kansong. Pak Dirjen, kita tahu bahwa Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ini sebelumnya telah menyampaikan bahwa Indonesia sebagai pemegang keketuaan KTT ASEAN ini terus berupaya untuk menjembatani antara perbedaan-perbedaan pandangan dan juga posisi yang ada di Myanmar ini. Kemudian sebagaimana keputusan KTT sebelumnya bahwa Myanmar ini akan diundang dalam KTT ASEAN, namun hanya pada level non-political representatif karena konflik yang masih terjadi di negara tersebut. Kemudian sebenarnya bagaimana Pak Dirjen keikutsertaan Myanmar pada KTT ASEAN di Indonesia? Iya, jadi memang ada persoalan dalam negeri ya di Vietnam, di Myanmar, yang juga menjadi concern negara-negara ASEAN, apalagi Indonesia sebagai ketua. Dan Indonesia terus menjalin ataupun membangun komunikasi, ya, baik dengan Myanmar maupun dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, anggota ASEAN, ya, bagaimana kita mengakhiri perbedaan pandangan ya dan posisi yang terjadi di Myanmar, atau katakanlah persoalan internal yang terjadi di Myanmar. Betul sekali, sudah diputuskan bahwa Myanmar akan diundang dalam KTT di Indonesia, di Labuan Bajo dan di Jakarta nanti itu pada level non-political representative, ya, karena adanya konflik internal tadi itu. Nah, kemudian pertemuan KTT ASEAN ke-42 ini juga akan dibagi menjadi dua pertemuan besar, yakni pertemuan pleno, ya, pleno artinya ada sidang-sidang, dan retreat. Ya, retreat ini para kepala negara lebih santai lah ya, tidak terlalu formal, dan isu Myanmar ini akan dibahas dalam pertemuan retreat. Ya, dalam pertemuan retreat akan dibahas secara lebih santai begitu, dan retreat ini ada 5 poin konsensus ya yang akan dibahas, ada implementasi 5 poin konsensus. Ya, untuk diketahui 5 poin konsensus atau 5 PC adalah mekanisme utama ASEAN dalam membantu ya mengurangi ya tensi ataupun krisis politik di Myanmar. 5 kesepakatan dimaksud itu adalah segera menghentikan kekerasan, membuka dialog dengan semua pemangku kepentingan, dan menunjuk utusan khusus begitu. Ya, jadi kesepakatan ASEAN yang lain adalah dari 5 itu mengizinkan bantuan kemanusiaan dan mengizinkan kunjungan khusus ASEAN ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak. Kemudian poin kelima atau engagement menjadi poin penting dalam 5PC, ya, sehingga pemerintah membuka engagement seluas mungkin termasuk dengan pihak junta Myanmar, ya, di mana berbagai upaya akan diusahakan untuk menghentikan konflik begitu. Nah, prioritas ASEAN adalah membangun komunitas bagi negara di Asia Tenggara, dan ini saya kira menjadi perhatian utama dan perhatian penting, ya, karena itu kita terus memastikan kehadiran setiap kepala negara, ya, termasuk juga dalam konteks upaya menyelesaikan konflik internal di Myanmar. Baik Pak Dirjen, boleh diberikan gambaran sedikit kepada masyarakat dan juga pemirsa yang sedang menyaksikan setelah terjadinya proses retreat mengenai kesepakatan pembicaraan mengenai Myanmar, akan dibawa kemana kesepakatan tersebut atau seperti apa setelah retreat tersebut Pak Dirjen? Iya, jadi karena retreat ini kan semacam pertemuan yang tidak terlalu formal di antara para kepala negara. Retreat itu kan ya kita tahu lah maknanya ya maknanya keluar dari kesibukan sehari-hari begitu kan, dari formalitas-formalitas, dan kemudian kita bicarakan dalam suasana yang lebih gayeng gitulah kira-kira begitu. Nah, jadi tentu saja bukan berarti karena ini santai, gayeng, tidak bermakna. Tentu bermakna ya. Apalagi pembicaraan itu terjadi di antara para kepala negara. Ya, karena itu pasti akan ada follow up, termasuk dalam urusan Myanmar. Ya, nanti bisa disepakati ini akan dibawa kemana. Mana hasil pembicaraan di retreat itu terkait dengan Myanmar. Ya, apakah nanti akan dibicarakan di KTT
berikutnya di negara anggota ASEAN lainnya, ya. Atau mungkin di sela-sela antara Mei dan September, karena di September ini kan ada KTT ASEAN Plus, ya ASEAN dengan negara-negara mitra wicara, ya nanti akan disepakati ya seperti apa tingkat lanjutan ya dari pembicaraan terkait dengan Myanmar, dari retreat ini akan dibawa kemana begitu. Baik, keberlanjutan kesepakatan dalam retret ini masih akan berjalan dan kita juga ingin mengetahui nih Pak Dirjen, bagaimana persiapan Indonesia dalam menyambut KTT ASEAN di Labuan Bajo NTT. Kami harus jeda terlebih dahulu Pak Dirjen, tetaplah bersama kami pemirsa dalam Juru Bicara.